Ketemu lagi dan jumpa lagi dengan saya Reza dari sablonbogor.com. Ya, kali ini kita akan membahas dua dilema nih, yang untuk konveksi ataupun yang mau mulai usaha sablon dan konveksi. Antara sablon duluan atau jahit duluan, mana yang lebih bagus dan mana kekurangan kelebihannya. Nah, kita bahas habis ini. Oke teman-teman, dilema ini seringkali dijumpai nih oleh teman-teman di dunia konveksi dan sablon, dan terkadang konsumennya juga sedikit menanyakan, sebaiknya dipotong dulu atau di sablon dulu. Yang pertama kita bahas kelebihan dan kekurangan untuk yang jahit duluan. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk yang jahit duluan. Yang jahit duluan, kita lihat contohnya seperti ini, yang jahit duluan. Seperti ini juga kita jahit duluan. Nah, apa kelebihannya? Yang kelebihan pertama, itu positioning cetakannya kita bisa lebih presisi atau patokan. Jadi, nih, ini berarti kan untuk dada. Nah, kalau untuk kaos yang udah jadi atau jahit duluan, kita bisa lebih presisi untuk memposisikan si cetakan sablonnya. Nah, seringkali saya lihat di grup-grup Facebook atau komunitas itu, yang cetakannya di sini ada yang terlalu bawah, ada yang terlalu atas. Itu resiko dari resiko dari sebuah bisnis juga terkadang. Nah, karena kalau terlalu ke bawah kurang bagus, terlalu ke atas juga kurang bagus. Nah, kalau udah jahit duluan, kita bisa mempositioning atau patokannya itu lebih enak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kepala produksi di produksi sablon atau jahit dulu itu kita ngukur tuh waktu yang lebih efisien. Keunggulan keduanya waktu lebih efisien. Ya, keunggulan keduanya waktu lebih efisien kalau kita jahit duluan. Biasanya kita lihat slot antrian untuk sablon apakah masih banyak atau tidak. Yang kemudian jahit apakah masih banyak atau tidak. Jangan sampai kita sablon dulu, ternyata si tukang jahitnya nunggu. Jadi kasihan si mamangnya. Nah, itu dia kelebihan dari jahit duluan. Kekurangannya, kalau kita jahit duluan, kemudian kita sablon belakangan ya, kekurangannya kalau sablonnya gagal atau reject gitu. Nah, kita udah satu piece melayang tuh. Kekurangannya di situ. Kalau satu piece kaos udah langsung melayang, tidak bisa kita kasih ke konsumen. Ya, itu kekurangan yang paling utama untuk yang jahit duluan. Ya, kalau udah salah sablon, udah satu piece melayang. Salah dua piece melayang dan lain sebagainya. Nah, biasanya juga kita menyesuaikan dengan meja sablon yang kita kerjakan atau yang kita punya di konveksi atau di workshop. Ada yang meja Thailand, meja banting, segala macam. Nah, ada beberapa meja itu yang tidak bisa jahit dulu. Begitupun sebaliknya ada yang tidak bisa juga jahit sablon duluan. Nah, yang kedua, gimana kalau kita prosesnya di sablon lebih dulu? Nah, kita bahas kelebihan dan kekurangan untuk yang sablon duluan. Yang pertama, kalau untuk sablon duluan, kita bisa meminimalisir resiko. Nah, kita bisa minimalisir resiko nih. Nih, ini contoh kita sablon duluan. Kalau sablonnya misalnya gagal, ya udah tinggal kita buang si satu potongan ini. Nah, kalau yang tadi kan, kalau gagal sablon udah satu piece melayang. Kalau ini misalnya gagal sablon, ya cukup satu lembarnya ini kita buang. Jadi nggak biaya jahit lebih murah dan tidak ada resikonya lebih murah lah, lebih meminimalisir resiko. Nah, yang kedua, untuk model custom seperti ini, nah misalnya seperti ini, tentu tidak mungkin kita menjahitnya duluan karena si mamang sablonnya pasti nanti akan kesulitan untuk mencetak karena ada gundukan di sini misalnya kan ya. Model-model custom seperti ini sebaiknya di sablon duluan, itu keunggulannya ya. Model custom harus di sablon dulu di ininya, dan di lengannya ini ada juga, di lengannya juga ada. Nah, kalau ini di sablon dulu lebih aman dan lebih memudahkan si tukang sablonnya. Oke, nah kekurangannya apa? Kekurangan untuk yang sablon duluan itu dia nanti bahannya suka melintir karena ciri khas dari salah katun ya, katun dia bahannya suka melintir seperti ini. Nah, emang kenapa kalau melintir? Ya kalau melintir seperti ini nanti ngaruhnya ke jahitan. Biasanya si
mamang jahitnya nanti akan kesulitan untuk mengambil ujungnya. Kalau tidak rapi dan tidak teliti, nanti si kaosnya tidak simetris. Nah, itu dia kekurangan dari sablon duluan. Namun, kalau untuk bahan-bahan polyester atau PC yang ada kandungan polyesternya, PE, itu tidak akan melintir dia, jadi aman sebenarnya. Nah, seperti ini juga kita sablon duluan. Nih, contohnya ada batik. Ya nggak mungkin kita kemejanya udah jadi baru disablon, nggak mungkin, karena ini sablonnya harus sebelum dijahit atau sablon lebih dulu seperti ini untuk batik. Nah, model-model kostum keunggulannya di situ dia ya. Tadi yang pertama meminimalisir risiko, yang kedua bisa untuk model custom. Untuk kelebihannya, yang kekurangannya bahan katon jika sebelum dijahit suka melintir ya bahan-bahannya tuh. Jadi ngaruhnya nanti kejahitannya tidak rapi. Nah, teman-teman, mana yang lebih baik, sablon duluan atau jahit duluan? Itu kita kondisional ya, gimana kondisi dan kebutuhannya nanti. Ada yang lebih dulu jahit, ada yang lebih dulu sablon. Kita sesuaikan dengan keinginan konsumen. Yang utama adalah kita memberi kepuasan kepada konsumen. Yang kedua juga tentu kita meminimalisir resiko rugi, karena kita kan bisnis ya, bukan yayasan. Kalau bisnis berarti kita nyari untung ya, bukan nyari rugi. Oke, itu aja mungkin untuk tips kali ini. Kita boleh komen di bawah tips apa lagi yang teman-teman mau, biar kita harus semangat. Jangan lupa komen, subscribe, dan di share kalau teman-teman merasa ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.